Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kawan-kawan eh, operator kapal ya, kawan-kawan operator kapal, kawan-kawan pemilik kapal, kawan-kawan manajemen kapal ya, shipping management, kawan-kawan surveyor, kawan-kawan auditor kapal, kawan-kawan lain-lain yang terkait dengan pihak pengoperasian kapal. Ada satu keadaan, jadi suatu kapal itu beroperasi ya dalam kesehariannya, day to day kapal pasti beroperasi. Dan kapal itu tidak luput dari suatu kejadian ya, atau suatu insiden ya. Insiden memutar paling-paling, insiden stern cup kapal, insiden gearboxnya mengalami misalnya getaran ya itu, atau engine mengalami temperatur tinggi, atau emergency generator atau generatornya sendiri, AE-nya sendiri mengalami insiden. Kemudian barangkali pompa-pompa, elektromotor dan semuanya itu mengalami kerusakan, atau transmisi elektrik dari satu generator ke seluruh user yang ada di kapal mengalami trouble, atau terjadi kebakaran kecil atau kebakaran besar ya, itu semua kita sebut insiden dan accident lah. Nanti di sesi saya mengenai insiden dan accident bisa dilihat sendiri. Nah, kawan-kawan semua, kejadian-kejadian itu di atas kapal, manajemen yang bagus, manajemen sesuai dengan ISM code, atau manajemen sesuai dengan OCIMF, itu harus melakukan analisa terhadap insiden, analisa terhadap accident, analisa terhadap kecelakaan kapal. Dan manajemen wajib hukumnya melakukan investigasi ya, investigasi adanya insiden tersebut. Nah, ini kalau kita mengoperasikan kapal secara umum itu kita harus mengikuti ISM code ya, yang seperti elemen chapter 9 daripada SOLAS, bahwa kita diwajibkan menjalankan ISM code. Tetapi bila kita mengoperasikan kapal tanker, maka ada satu tambahan lagi ya. Di samping ISM code, kita juga harus menerapkan yaitu tanker management and self assessment, yaitu TMSA ya, TMSA. Nah, di dalam TMSA salah satu syaratnya yaitu melakukan analisa, melakukan investigasi terhadap insiden. Ya, ingat ini kapal-kapal, terutama operator kapal-kapal tanker ya, operator seperti Pertamina. Seluruh kawan-kawan Pertamina hukumnya wajib untuk menjalankan ISM code dan mengimplementasikan TMSA, karena Pertamina bagian daripada atau anggota daripada OCIMF, yaitu organisasi para pemilik kapal tanker atau operator kapal tanker atau perusahaan minyak ya, perusahaan minyak. Baik kawan-kawan semua, mari kita pelajari apa itu insiden investigation atau
analisa daripada insiden tersebut. Jadi insiden harus dianalisa dan insiden kapal harus diinvestigasi. Mari kita pelajari semua. Nah, mari kawan-kawan semua, suatu perusahaan pelayaran kapal tanker, KPI, salah satu KPI-nya ya, KPI atau Key Performance Indicator-nya ya, itu dinyatakan bagus ya, salah satunya bila perusahaan pelayaran kapal tanker tersebut melakukan investigasi dengan cepat bila ada satu insiden pada kapal tankernya. Jadi kalau dia lambat, maka dia dinyatakan KPI-nya gagal ya. KPI-nya gagal. Jadi biasanya OCMF melihat perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai KPI-nya bagus, yaitu kalau ada insiden dilakukan analisa dengan cepat. Karena di dalam OCMF dikatakan bahwa operator kapal ya memiliki prosedur yang memastikan bahwa insiden dilakukan dengan cepat. Jadi auditor bisa meminta apa ada prosedur di dalam perusahaan tersebut yang mengakomodir bila ada satu insiden ya, satu insiden. Apakah ada prosedur? Nah, kalau sudah ada prosedur maka dicentang. Oke, berarti ada minimal sudah ada prosedurnya ya, minimal sudah ada prosedurnya. Nah, analisa dan investigasi tersebut harus dilaporkan ya. Jadi tidak hanya ada prosedurnya saja ya. Tidak hanya cepat saja dilakukan investigasi atau analisa, tapi investigasi dan analisa daripada insiden tersebut harus ada pelaporan. Nah, jadi auditor bila memeriksa suatu kapal tanker, operator kapal tanker, maka ada enggak laporan investigasi kecelakaan kapal atau analisa daripada kecelakaan kapal. Laporannya ya, minimal laporannya. Tanyakan kepada operator apakah pernah terjadi satu kecelakaan kapal, apakah pernah terjadi insiden. Berikan contoh satu. Nah, bila sudah selesai, operator atau auditi menyampaikan, maka minta evidennya apa yang terjadi. Minimal LKK ya, LKK atau ada di dalam logbook ya, engine logbook maupun deck logbook. Nah, terus mintalah prosedurnya, apakah ada prosedurnya. Bila ada prosedurnya, maka centanglah bahwa perusahaan ini ada satu iktikat untuk membuat satu analisa maupun investigasi. Bila sudah, tanyakan mengenai laporannya ya, laporan investigasinya bagaimana, laporan analisanya bagaimana. Itu salah satu contohnya. Nah, auditor harus bisa melakukan identifikasi. Ada satu insiden, ada satu kecelakaan, accident ya. Insiden itu adalah suatu event atau suatu momen yang bisa mengakibatkan accident. Insiden mungkin belum ada casualty-nya ya, belum ada tingkat kerugiannya ya. Misalnya
Kasarannya orang naik motor nabrak pohon, ada kerugiannya. Misalnya motornya rusak atau pohonnya roboh atau orangnya terjadi luka, ya itu ada kerugiannya. Tetapi insidennya apa? Insidennya banyak, misalnya olinya itu tidak pernah diganti atau remnya ngeblong, remnya tidak pernah diperiksa, atau orangnya begadang malam sehingga pengemudinya bisa ngantuk, bisa nabrak pohon. Itu namanya insiden. Jadi harus kita sebagai auditor, ya, auditor ASM Code maupun auditor dari TMSA itu harus tahu, harus dapat mengidentifikasi apa itu insidennya, apa itu kecelakaannya, eksidennya, atau bahkan near miss. Wah, ini untung saja tidak terjadi, ya, untung saja tidak terjadi atau near miss, ya. Nah, ini merupakan bagian daripada satu implementasi daripada analisa dan investigasi kecelakaan. Ini key performance indikator bagi suatu perusahaan operator pelayaran yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 apa? Operator memiliki prosedur untuk memastikan diberitahu dengan cepat tentang informasi terkait keselamatan kapal yang mendesak. Nah, jadi kalau ada satu perusahaan pelayaran tidak ada satu sistem bahwa dia ada dapat pelaporan mengenai ancaman keselamatan kapal dengan informasi yang emergensi, misalnya ya DPA, tidak ada DPA, DPA-nya cuek terhadap adanya informasi, maka ini menjadi satu indikasi bahwa KPI suatu perusahaan bisa dinyatakan menurun. DPI harus bisa dikomunikasikan atau diberikan informasi 24 jam. Kapan saja, ya. Kalau kita di Indonesia kapal ada di Sorong katakan, terus kita berada di Jakarta, selisihnya adalah 2 jam, ya, 2 jam itu. Bahkan 3 jam kalau kita berada di Indonesia Barat, di sana Timur itu bisa 3 jam. Jam 12 malam, ya, waktu Indonesia bagian Barat, di sana di Indonesia Timur sudah jam 2 pagi. Terjadi kecelakaan atau informasi dari kapal. Maka DPA harus bisa mengetahui informasi tersebut. Atau siapapun yang ada di kantor pelayaran bisa menerima ada informasi tentang keselamatan kapal. Adanya ancaman, adanya insiden, adanya eksiden, bahkan adanya near miss. Itu kalau di Indonesia. Lah kalau di dunia bagaimana? Operatornya ada di Singapura, ya. Kapalnya ada di terusan Suez. Selisihnya sekitar 4 jam itu, ya. Lebih duluan Singapura daripada terusan Suez. Katakan di Singapura sudah jam 12 malam, ya. Di Indonesia sudah jam 12 malam katakan itu, ya. Ternyata di terusan Suez itu masih jam 8 malam, jam 8. Terjadilah insiden kapal kandas di terusan Suez. Sementara DPA-nya sudah tidur di Singapura atau di Jakarta. Nah, ini pun juga sudah harus diantisipasi. Informasinya ada, tidak hanya di DPA-nya saja. Seluruh perusahaan, komponen perusahaan harus ada sistem untuk menerima informasi
terkait dengan tingkat keselamatan kapal. Day to day, jam per jam, menit per menit, itu harus diketahui. Nah, bila tidak ada, maka key performance indicator suatu perusahaan pelayaran dinyatakan fail. Terus apalagi KPI yang ketiga? Ya, KPI yang ketiga yaitu terkait dengan prosedur pelaporan, memastikan setiap pelanggaran peraturan yang ada itu dapat diidentifikasi. Nah, apa yang saya sampaikan di sini? Satu, perusahaan pelayaran tidak mengetahui regulasi terkait dengan pengoperasian kapal tersebut, maka perusahaan tersebut dinyatakan KPI-nya gagal. Ya, misalnya regulasi tentang SOLAS. SOLAS itu ada namanya chapter 1 sama chapter sampai chapter 12. Di situ ada item-item yang harus dipenuhi, ya. Atau di marpolnya aneks 1 sampai 6, di situ harus dipenuhi. Atau di load line-nya, atau di STCW-nya, atau terkait dengan surat ukurnya, tonnage-nya, atau terkait dengan call rate-nya, atau terkait dengan prosedur mengenai pada saat docking, yaitu pengecatan adanya anti fouling, ya. Dan regulasi terhadap negara, ya, yang lain, misalnya regulasi nasional suatu negara harus tahu ikut kelas apa. Misalnya kelas BKI atau kelas AYAK yang lain, maka harus tahu rule daripada kelas tersebut yang harus dipenuhi oleh kapal. Nah, kalau suatu perusahaan pelayaran tidak bisa mengidentifikasi itu semua, maka dinyatakan fail, ya. Dinyatakan fail, dan harus ada prosedur pelaporan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan rule tersebut. Kalau tidak ada prosedur pelaporannya atau identifikasi apa saja yang belum terpenuhi, maka KPI daripada perusahaan tersebut terkait dengan analisa dan investigasi kecelakaan dinyatakan gagal. Inilah satu KPI atau Key Performance Indicator perusahaan pelayaran dinyatakan gagal dalam hal analisa dan investigasi kecelakaan kapal. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.